Kamu harus ingat bahwa kamu sudah pernah melewati dan mengatasi rasa cemas yang kamu alami sebelumnya. Kamu sudah pernah menghadapi dan menyelesaikan situasi atau masalah yang sulit dan menantang sebelumnya. Kamu sudah pernah meraih dan mencapai tujuan atau impian yang besar dan mulia sebelumnya. Kamu sudah pernah mengalami dan menikmati kebahagiaan dan kesuksesan yang luar biasa sebelumnya. Selamat datang di Langkah Positif. Saya harap kalian semua baik-baik saja dan tetap semangat. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 7 hal yang harus kamu ingat saat kamu merasa cemas. Rasa cemas adalah hal yang normal dan manusiawi, tapi jika tidak ditangani dengan baik, bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kamu. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengatasi rasa cemas yang muncul di dalam diri kamu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video ini. Hal pertama yang harus kamu ingat saat kamu merasa cemas adalah rasa cemas yang kamu alami akan berkurang jika kamu berhasil mengontrolnya. Rasa cemas seringkali timbul karena kita merasa tidak memiliki kendali atas situasi atau masalah yang kita hadapi. Kita merasa tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana cara mengatasinya. Hal ini membuat kita merasa takut, khawatir, dan gelisah. Namun, sebenarnya kita bisa mengurangi rasa cemas tersebut dengan cara mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Pikiran kita memiliki pengaruh besar terhadap rasa cemas yang kita rasakan. Pikiran kita bisa menjadi teman atau musuh kita, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal negatif, seperti kemungkinan terburuk, kegagalan, atau penolakan, maka kita akan semakin merasa cemas dan tidak percaya diri. Sebaliknya, jika kita memikirkan hal-hal positif, seperti kemungkinan terbaik, kesuksesan, atau dukungan, maka kita akan merasa lebih tenang dan optimis. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mengontrol pikiran kita dengan cara mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran positif. Kita bisa melakukannya dengan cara menantang pikiran-pikiran negatif tersebut dengan fakta-fakta, bukti-bukti, atau logika. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah pikiran-pikiran negatif tersebut benar-benar berdasarkan kenyataan atau hanya asumsi atau khayalan kita saja. Kita juga bisa mencari sisi baik atau pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap situasi atau masalah yang kita hadapi. Dengan begitu, kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih realistis dan positif. Selain pikiran, perasaan kita juga berpengaruh terhadap rasa cemas yang kita rasakan. Perasaan kita bisa menjadi sumber motivasi atau hambatan bagi kita, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Jika kita terus-menerus menekan atau menghindari perasaan-perasaan negatif, seperti marah, sedih, atau takut, maka kita akan semakin merasa tertekan dan tidak bahagia. Sebaliknya, jika kita mengakui dan menerima perasaan-perasaan negatif tersebut dan kemudian melepaskannya dengan cara yang sehat, maka kita akan merasa lebih lega dan damai. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mengontrol perasaan kita dengan cara mengenali, mengekspresikan, dan mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut. Kita bisa melakukannya dengan cara berbicara dengan orang yang kita percaya, menulis jurnal, meditasi, berdoa, atau melakukan aktivitas yang membuat kita senang dan rileks. Dengan begitu, kita bisa mengeluarkan beban yang ada di dalam hati dan pikiran kita, dan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Selain pikiran dan perasaan, tindakan kita juga berpengaruh terhadap rasa cemas yang kita rasakan. Tindakan kita bisa menjadi solusi atau masalah bagi kita, tergantung bagaimana kita melakukannya. Jika kita terus-menerus menghindari atau menunda-nunda menghadapi situasi atau masalah yang membuat kita cemas, maka kita akan semakin merasa tidak berdaya dan tidak kompeten. Sebaliknya, jika kita berani dan bertanggung jawab untuk menghadapi situasi atau masalah tersebut,
maka kita akan merasa lebih percaya diri dan berprestasi. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mengontrol tindakan kita dengan cara membuat rencana, menetapkan tujuan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Kita bisa melakukannya dengan cara membagi situasi atau masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana, dan kemudian menyelesaikannya satu persatu dengan fokus dan konsisten. Kita juga bisa mencari bantuan atau saran dari orang-orang yang lebih berpengalaman atau ahli di bidangnya. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan situasi atau masalah yang kita hadapi dengan lebih mudah dan efektif. Hal kedua yang harus kamu ingat saat kamu merasa cemas adalah kamu pasti bisa melewatinya dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Rasa cemas yang kamu alami sekarang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru dan lebih baik. Rasa cemas yang kamu alami sekarang adalah tantangan yang harus kamu hadapi dan atasi, bukan hukuman yang harus kamu terima dan pasrah. Rasa cemas yang kamu alami sekarang adalah peluang untuk kamu belajar dan berkembang, bukan batasan untuk kamu berhenti dan menyerah. Kamu harus percaya bahwa kamu memiliki kemampuan dan potensi untuk mengatasi rasa cemas yang kamu alami sekarang. Kamu harus percaya bahwa kamu memiliki kekuatan dan sumber daya untuk mengubah rasa cemas yang kamu alami sekarang menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Kamu harus percaya bahwa kamu memiliki tujuan dan makna hidup yang lebih besar dari rasa cemas yang kamu alami sekarang. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi rasa cemas yang kamu alami sekarang. Kamu memiliki orang-orang yang peduli dan mendukung kamu, seperti keluarga, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Kamu juga memiliki orang-orang yang menginspirasi dan memberi contoh untuk kamu, seperti tokoh, idola, atau orang-orang sukses lainnya. Kamu juga memiliki orang-orang yang bisa membantu dan membimbing kamu, seperti guru, mentor, atau profesional kesehatan mental lainnya. Kamu harus ingat bahwa kamu sudah pernah melewati dan mengatasi rasa cemas yang kamu alami sebelumnya. Kamu sudah pernah menghadapi dan menyelesaikan situasi atau masalah yang sulit dan menantang sebelumnya. Kamu sudah pernah meraih dan mencapai tujuan atau impian yang besar dan mulia sebelumnya. Kamu sudah pernah mengalami dan menikmati kebahagiaan dan kesuksesan yang luar biasa sebelumnya. Kamu harus ingat bahwa kamu bisa dan akan melewati dan mengatasi rasa cemas yang kamu alami sekarang. Kamu bisa dan akan menghadapi dan menyelesaikan situasi atau masalah yang kamu hadapi sekarang. Kamu bisa dan akan meraih dan mencapai tujuan atau impian yang kamu inginkan sekarang. Kamu bisa dan akan mengalami dan menikmati kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar dan lebih baik sekarang. Hal ketiga yang harus kamu ingat saat kamu merasa cemas adalah masa lalu, dan masa depanmu tidak bisa melukai pribadimu di masa kini. Rasa cemas seringkali timbul karena kita terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan dan melupakan masa kini. Kita terlalu fokus pada kesalahan, penyesalan, atau trauma yang kita alami di masa lalu, dan melupakan pelajaran, pengalaman, atau prestasi yang kita dapatkan di masa lalu. Kita terlalu fokus pada ketakutan, kekhawatiran, atau harapan yang kita miliki di masa depan, dan melupakan kenyataan, kemungkinan, atau tindakan yang kita perlu lakukan di masa kini. Kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau prediksi, dan melupakan hal-hal yang bisa kita kontrol atau lakukan. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk hidup di masa kini dan tidak terjebak di masa lalu atau masa depan. Kita harus belajar untuk menerima dan mengampuni diri kita sendiri atas apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan tidak terus-menerus menyalahkan atau menyesali diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk melepaskan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan atau alam semesta atas apa yang akan terjadi di masa depan, dan tidak terus-menerus takut atau khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Kita harus belajar untuk menikmati dan menghargai diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita di masa kini, dan tidak terus-menerus mengeluh atau mengkritik diri kita sendiri atau orang lain. Kita harus ingat bahwa masa lalu dan masa depan hanyalah konsep yang ada di dalam pikiran kita,
dan tidak ada hubungannya dengan pribadi kita yang sebenarnya. Pribadi kita yang sebenarnya adalah pribadi yang ada di masa kini, yang bisa merasakan, berpikir, dan bertindak sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Pribadi kita yang sebenarnya adalah pribadi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk memilih dan menciptakan hidup kita sendiri. Pribadi kita yang sebenarnya adalah pribadi yang memiliki nilai dan martabat yang tidak bisa diukur atau ditentukan oleh masa lalu atau masa depan. Hal keempat yang harus kamu ingat saat kamu merasa cemas adalah apa yang kamu khawatirkan hanya sementara. Rasa cemas seringkali timbul karena kita merasa bahwa situasi atau masalah yang kita hadapi adalah permanen dan tidak bisa berubah. Kita merasa bahwa situasi atau masalah tersebut akan selalu ada dan mengganggu hidup kita. Kita merasa bahwa situasi atau masalah tersebut akan selalu mempengaruhi dan menentukan nasib kita. Kita merasa bahwa situasi atau masalah tersebut akan selalu membuat kita menderita dan tidak bahagia. Namun, sebenarnya situasi atau masalah yang kita hadapi adalah sementara dan bisa berubah. Situasi atau masalah tersebut tidak akan selalu ada dan mengganggu hidup kita. Situasi atau masalah tersebut tidak akan selalu mempengaruhi dan menentukan nasib kita. Situasi atau masalah tersebut tidak akan selalu membuat kita menderita dan tidak bahagia. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk bersabar dan berharap saat kita menghadapi situasi atau masalah yang membuat kita cemas. Kita harus belajar untuk melihat situasi atau masalah tersebut dari sudut pandang yang lebih luas dan jangka panjang. Kita harus belajar untuk menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki siklus dan musimnya sendiri, dan tidak ada yang abadi atau tetap. Kita harus belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki hikmah dan rencana yang lebih baik dari yang kita pikirkan, dan tidak ada yang sia-sia atau kebetulan. Kita harus ingat bahwa apa yang kita khawatirkan sekarang adalah bagian dari proses dan perjalanan hidup kita, dan bukan tujuan akhir dari hidup kita. Kita harus ingat bahwa apa yang kita khawatirkan sekarang adalah ujian dan pembelajaran bagi kita, dan bukan hambatan dan penghalang bagi kita. Kita harus ingat bahwa apa yang kita khawatirkan sekarang adalah kesempatan dan tantangan bagi kita, dan bukan masalah dan beban bagi kita. Dan bukan hambatan dan penghalang bagi kita. Kita harus ingat bahwa apa yang kita khawatirkan sekarang adalah kesempatan dan tantangan bagi kita, dan bukan masalah dan beban bagi kita. Hal kelima yang harus kamu ingat saat kamu merasa cemas adalah kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Rasa cemas seringkali timbul karena kita merasa bahwa kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menghadapi situasi atau masalah yang membuat kita cemas. Kita merasa bahwa kita lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Kita merasa bahwa kita tidak mampu, tidak layak, dan tidak pantas. Kita merasa bahwa kita tidak berharga, tidak berguna, dan tidak berarti. Hal kelima yang harus kamu ingat saat kamu merasa cemas adalah kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Rasa cemas seringkali timbul karena kita merasa bahwa kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menghadapi situasi atau masalah yang membuat kita cemas. Kita merasa bahwa kita lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Kita merasa bahwa kita tidak mampu, tidak layak, dan tidak pantas. Kita merasa bahwa kita tidak berharga, tidak berguna, dan tidak berarti. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mengenali dan mengakui kekuatan atau kemampuan yang kita miliki saat kita menghadapi situasi atau masalah yang membuat kita cemas. Kita harus belajar untuk menghargai dan memanfaatkan kekuatan atau kemampuan yang kita miliki saat kita menghadapi situasi atau masalah yang membuat kita cemas. Kita harus belajar untuk meningkatkan dan mengembangkan kekuatan atau kemampuan yang kita miliki saat kita menghadapi situasi atau masalah yang membuat kita cemas. Kita harus ingat bahwa kita memiliki kekuatan atau kemampuan fisik, mental, emosional, dan spiritual yang bisa kita andalkan dan gunakan untuk mengatasi rasa cemas yang kita alami. Kita memiliki kekuatan atau kemampuan untuk beradaptasi, berubah, dan berkembang sesuai dengan situasi atau masalah yang kita hadapi.
Kita memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara positif dan produktif. Kita memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mencintai, membantu, dan berbagi dengan orang lain. Hal keenam yang harus kamu ingat saat kamu merasa cemas adalah kamu lebih hebat dari apa yang orang lain bilang tentang kamu. Rasa cemas seringkali timbul karena kita terlalu peduli atau terpengaruh dengan apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan terhadap kita. Kita terlalu peduli atau terpengaruh dengan pendapat, komentar, atau kritik yang orang lain berikan kepada kita. Kita terlalu peduli atau terpengaruh dengan perbandingan, persaingan, atau ekspektasi yang orang lain tuntut dari kita. Kita terlalu peduli atau terpengaruh dengan penilaian, penghargaan, atau pengakuan yang orang lain berikan atau tidak berikan kepada kita. Namun, sebenarnya apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan terhadap kita tidak menentukan atau mengubah siapa kita sebenarnya. Apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan terhadap kita hanyalah cerminan atau proyeksi dari diri mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan diri kita sendiri. Apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan terhadap kita hanyalah saran atau masukan yang bisa kita terima atau tolak dan tidak ada kewajiban untuk kita ikuti atau patuhi. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk tidak terlalu peduli atau terpengaruh dengan apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan terhadap kita saat kita menghadapi situasi atau masalah yang membuat kita cemas. Kita harus belajar untuk tidak terlalu membandingkan atau bersaing dengan orang lain dan fokus pada diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk tidak terlalu mengharapkan atau menggantungkan diri pada orang lain dan mandiri dalam diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk tidak terlalu menggantungkan harga diri atau kebahagiaan kita pada orang lain dan mencintai diri kita sendiri. Kita harus ingat bahwa kita lebih hebat dari apa yang orang lain bilang tentang kita, karena kita adalah pribadi yang unik dan istimewa. Kita memiliki bakat, minat, dan passion yang berbeda-beda dengan orang lain, dan tidak bisa dibandingkan atau dinilai dengan standar yang sama. Kita memiliki kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang berbeda-beda dengan orang lain, dan tidak bisa diukur atau ditentukan oleh orang lain. Kita memiliki tujuan, makna, dan nilai hidup yang berbeda-beda dengan orang lain, dan tidak bisa digantikan atau diambil oleh orang lain. Hal ketujuh dan terakhir, yang harus kamu ingat saat kamu merasa cemas adalah kamu tidak sendirian dalam perjuanganmu. Rasa cemas seringkali timbul karena kita merasa bahwa kita sendiri dan tidak ada yang peduli atau mengerti dengan apa yang kita rasakan atau alami. Kita merasa bahwa kita terisolasi dan terasingkan dari orang-orang di sekitar kita. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki teman, keluarga, atau orang-orang terdekat yang bisa kita andalkan atau berbagi. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki sumber dukungan, bantuan, atau inspirasi yang bisa kita minta atau ikuti. Kita merasa bahwa kita terisolasi dan terasingkan dari orang-orang di sekitar kita. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki teman, keluarga, atau orang-orang terdekat yang bisa kita andalkan atau berbagi. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki sumber dukungan, bantuan, atau inspirasi yang bisa kita minta atau ikuti. Namun sebenarnya kita tidak sendiri dan ada banyak orang yang peduli dan mengerti dengan apa yang kita rasakan atau alami. Kita tidak terisolasi dan terasingkan dari orang-orang di sekitar kita, melainkan terhubung dan terintegrasi dengan mereka. Kita memiliki teman, keluarga, atau orang-orang terdekat yang bisa kita andalkan atau berbagi, asalkan kita mau membuka diri dan bersikap jujur dengan mereka. Kita memiliki sumber dukungan, bantuan, atau inspirasi yang bisa kita minta atau ikuti, asalkan kita mau mencari dan memanfaatkan mereka.